Shalom 2PM. Sekali lagi katakan shalom. Aku undang kita untuk bangkit berdiri. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Kita mau puji nama Dia lebih lagi tempat ini. Amin. Come on 2PM. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Saat kulihat jalan hidupku, Kau ada besertaku, beri damai di hatiku. Di saat duka citaku, di saat sukacita, Kau ada besertaku, beri damai di hidupku. Kebaikan-Mu, kasih-Mu, sungguh tiada batasnya. Bila ku lihat jalan hidupku, tangan kasih-Mu memegangku. Kebaikan-Mu, kasih-Mu, sungguh tiada batasnya. Bila ku lihat jalan hidupku, tangan kasih-Mu memegang hidupku. Berikan kemuliaan buat Tuhan, kita katakan haleluya. Di saat ku lihat jalan hidupku, Kau ada. Kau selalu beserta kami Tuhan. Gak pernah sekalipun Kau tinggalkan kami Tuhan. Di saat duka citaku, di saat sukacita, Kau ada besertaku, beri damai di hidupku. Kebaikan-Mu, kasih-Mu, sungguh tiada batasnya. Bila ku lihat jalan hidupku, tangan kasih-Mu memegangku. Kebaikan-Mu, kasih-Mu, sungguh tiada batasnya. Bila ku lihat jalan hidupku, tangan kasih-Mu memegang hidupku. Katakan Dia ada di setiap jalan kita, di setiap hari-hariku. Yesus, Kau setia menjagaku selamanya. Kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu, kasih-Mu, sungguh tiada batasnya. Bila ku lihat jalan hidupku, tangan kasih-Mu memegangku. Kebaikan-Mu, kasih-Mu, sungguh tiada batasnya. Bila ku lihat jalan hidupku. Teman Tuhan sekali lagi katakan kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu, kasih-Mu, sungguh tiada batasnya. Bila ku lihat jalan hidupku, tangan kasih-Mu memegangku. Kebaikan-Mu, kasih-Mu, sungguh tiada batasnya. Bila ku lihat jalan hidupku, tangan kasih-Mu memegang hidupku. Tangan kasih-Mu peduli hidupku. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Tuhan. 2PM, kongsi semuanya. Boleh sapa kiri kanannya, kongsi. Semoga di tahun ini kita akan menuai berkat-berkat yang besar dan juga jiwa-jiwa yang banyak. Amin. Amin. Hari ini kita mau katakan dengan penuh ucapan syukur, kita mau nyanyikan pujian bagi Tuhan kita. Semua tangan terangkat di atas kepala. Let's go, 2PM.
mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship. Semua tangan berangkat. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. For who you are. Semua katakan. Lebih keras lagi. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to Come on, generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Sama-sama katakan. You are, yes you are. So good, yeah. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. Come on, sing it out. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are Jempol good, diangkat. you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are Biarlah good. musik memuji Tuhan. Satu suara dengan penuh ucapan syukur. We worship you, God. Hallelujah. Yeah, we worship for who you are. Sembah Engkau Tuhan. We worship. Hallelujah. We worship for who you are. Sekali lagi katakan. Oh, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Oh, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. For who you are, for who you are. Amin. Serukan haleluya. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang luar biasa. Sebelum duduk, Kyong Hee, Shin Yen Kwai Le buat semua yang merayakan Imlek. Silakan duduk saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Haleluya. Sangat bersuka cita bahwa kita bisa bersama-sama beribadah hari ini di ibadah Dewasa Muda di 2 PM. Berapa banyak yang kemarin waktu Imlek panen besar.
Atau tahun ini kurang panen? Waduh ya. Ada yang tahun ini mau menikah, ini tahun terakhir untuk panen katanya ya. Jadi mereka sangat menggunakan waktu dengan sangat baik. Saudara, sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita lebih lanjut, ini waktunya untuk kita memberikan yang terbaik ke dalam rumah Tuhan. Ya saudara, harus kita mengerti bahwa dalam memberi persembahan dan persepuluhan itu adalah bagian dari ibadah semua orang yang percaya. Oleh karena itu mari kita berikan yang terbaik dengan hati yang terbaik, sukacita. Because the Bible says God loves the cheerful giver. Jangan berikan dengan sungut-sungut tetapi berikan dengan sukacita. Biar kiranya pemberian kita ini bisa menjadi pengorbanan yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara bisa scan QR yang ada di depan bangku saudara. Pastikan rekening atas nama GBI PRJ. Atau bisa scan QR yang ada di screen di depan. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau baik. Kami percaya pada saat kami masuk ke dalam usia dewasa muda ini, pekerjaan kami, talenta kami, kesehatan kami, network kami, kesempatan kami, semua berasal dari Engkau. Dan oleh karena itu Tuhan, di rumah-Mu siang hari ini kami mau mengembalikan persembahan dan persepuluhan kami. Biar kiranya Tuhan ini menjadi pengorbanan yang berkenan di hadapan Engkau. Sebagai wujud ucapan syukur kami kepada Engkau. Dan kiranya Tuhan pemberian kami ini boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjangkau lebih banyak lagi jiwa-jiwa. Menolong bagi lebih banyak lagi orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin, amin. Saudara sambil saudara memberi, saya akan umumkan pengumuman tentang komunitas kami. Minggu lalu saudara kami melakukan badminton dan saya ada di situ, sangat serunya luar biasa. Ada mungkin sekitar 40 orang dan luar biasa. Dan saya berdoa next time kalau ada event-event seperti itu saudara-saudara bisa ikut join. Nah terlebih dahulu biasanya event itu kita khususkan dan prioritaskan untuk teman-teman yang sudah tertanam di komunitas 2PM. Nah komunitas kita mempunyai komunitas namanya COOL, artinya Community of Love. Komunitas yang penuh dengan kasih. Ya kita punya 11 saat ini. Ya ada yang khusus young couples. Ada yang khusus single professionals. Yang di highlight saudara-saudara adalah cool yang online. Jadi buat teman-teman yang mungkin tinggalnya jauh atau kantornya mungkin jauh, saudara-saudara bisa join secara online dan mereka sangat bertumbuh luar biasa. 2-to-1 dan New Life itu khusus yang couples, biasanya dicirikan dengan suara anak-anak yang sedang menangis saudara-saudara ya. Nah kalau yang single, School Rejoice dan Overcomer, mereka juga adalah orang single professionals, saudara-saudara bisa join di situ. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa dan sangat memberkati. Yang lain ada Cool yang lain yang diadakan di Gunung Sari ada, di Sunter ada ya saudara-saudara ya. Silahkan bisa bergabung. Scan QR, nanti kami akan coba menempatkan saudara di Cool yang tepat. Nah saudara berikutnya kita akan adakan announcement tentang volunteers. Ya, kami sangat menekankan tentang volunteers karena kami percaya sebagai orang percaya kita dipanggil bukan hanya untuk menjadi penonton. Kalau saya pakai ilustrasi, tetapi Tuhan panggil kita untuk jadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Tuhan panggil kita dikatakan bahwa kita orang percaya adalah terang dan garam dunia. Nah terang dan garam dunia selalu identik dengan yang namanya fungsi. Oleh karena itu saya menghimbau buat teman-teman di sini yang belum melayani mungkin bisa mengambil langkah iman di tahun 2025. Untuk ambil langkah untuk menjadi volunteers. Saudara-saudara bisa scan, saudara-saudara bisa lihat bagian-bagiannya yang begitu beragam saudara ya. Khususnya misalnya untuk social media kami butuh teman-teman yang kreatif. Yang bisa mendesain untuk membantu kami punya social media supaya bisa menjangkau jiwa-jiwa. Saya kasih kesaksian saudara. Sering kali kami mendengar, kita pikir bahwa social media itu aduh ya apa sih, cuman dilihat sambil lalu. Tapi saya bisa saksikan beberapa kali kita bertemu dengan orang-orang baru di tempat ini yang tahu nama 2PM itu dari social media, saudara. Jadi saudara, your ministry makes a difference. Mungkin kita belum bisa pergi ke Papua untuk melayani jiwa-jiwa. Mungkin kita belum bisa berkhotbah.
Mungkin kita belum bisa melakukan yang terkesan besar di hadapan manusia. Tapi percayalah pada saat kita setia dalam perkara-perkara kecil, Tuhan akan terus tambah-tambahkan yang lain dalam hidup kita. Katakan amin, saudara. Maka bagaimana kalau kita setia dalam perkara kecil? Ambil langkah untuk terlibat dalam volunteers. Buat teman-teman yang suka anak kecil, di belakang sana ada kira-kira 15-20 anak kecil yang siap untuk dilayani, saudara. Dan mereka anak-anak yang luar biasa, sekarang kenal Tuhan. Ambil langkah, teman-teman. Jangan sia-siakan masa usia emasmu ini untuk hal-hal yang sekedar duniawi, tetapi berikan yang terbaik ke dalam rumah Tuhan. Amin, saudara-saudara. Ya, berikutnya kita akan masuk ke dalam prayer request. Di 2PM kami percaya bahwa setiap dari kita adalah pendoa-pendoanya Tuhan. Katakan amin, saudara. Pendoa bukan hanya sekedar orang yang bisa berdoa lama. Tapi saya percaya bahwa kita semua dipanggil untuk bisa berdoa. Oleh karena itu kita akan naikkan doa-doa syafaat kita siang hari ini. Ada beberapa prayer request yang sudah masuk ke dalam social media 2PM. Ada teman kita yang sekeluarga masuk ke rumah sakit, saudara-saudara. Ayah, ibu, dan anak. Saat ini lagi terbaring di rumah sakit. Itu jemaat 2PM. Ada yang mamahnya lututnya baru operasi. Kita mau doakan supaya segera pulih dan sembuh. Dan juga ada yang berdoa supaya teman-teman 2PM di sini semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Mau saudara-saudara kita berdoa? Ya, kita berdoa sama-sama, kita tundukkan kepala. Sungguh-sungguh yuk kita fokus sebentar yuk. Kita berdoa, kita bersyafaat di hadapan Tuhan. Shikaraba shikaraba raba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  shikarabarabarabarabar shikarabarabarabarabar. Bagi yang bisa berbahasa roh, mari kita angkat doa kita kepada Dia. Raba shikarabarabarabarabarabarabarabarabar shikarab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 ar. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan, jemaat-Mu. Kami mau membawakan Tuhan pokok-pokok doa kami ke hadapan-Mu. Dengan segala kerendahan hati kami memohon belas kasihan-Mu kepada teman kami Tuhan, yang satu keluarga sedang berbaring di rumah sakit. Kami minta Tuhan kesembuhan terjadi. Kami berdoa Tuhan, kami speak healing. We speak healing in the name of Jesus. Kami berdoa Tuhan supaya keluarga ini dipulihkan. Bukan hanya secara jasmani Tuhan, tetapi dalam keluarga mereka melalui Tuhan masa yang sulit ini Tuhan, mereka boleh dipulihkan Tuhan. Hamba berdoa juga Tuhan buat teman kami yang orang tuanya baru operasi lutut Tuhan, biar orang tuanya juga dipulihkan dengan cepat Tuhan. Kami berdoa biar setiap dari kami Tuhan boleh ada di dalam keadaan yang sehat. Terima kasih Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk gereja kami Tuhan. Kami berdoa untuk Opa Niko dan juga Dr. Yanto, semua jajaran pemimpin di atas kami. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan Kau boleh terus Tuhan jadikan mereka alat-Mu yang luar biasa. Tuhan, biar Tuhan mereka semakin peka akan tuntunan-Mu. Kami mau ucapkan berkat atas hidup mereka. Tuhan berkati dan lindungi keluarga mereka dari segala yang jahat. Terima kasih Tuhan, kami rindu untuk masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu. Biar kiranya Tuhan ucapan syukur kami boleh kami lantunkan melalui lagu-lagu yang akan dibawakan. Biar bukan sekedar menyanyikan lagu, tetapi biar sungguh-sungguh dari dalam hati kami boleh menaikkan sembah kami. Boleh menaikkan ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Karena Engkau layak Tuhan. Engkau layak, Raja di atas segala raja, Tuhan yang mulia. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 2PM aku ajak untuk kita bangkit berdiri. Sama-sama kita mau masuk hadirat Tuhan lebih lagi. Aku mau ajak kita sama-sama untuk nikmati hadiratnya. Selama 10-15 menit depan kita dengan intentional kita mau puji dan sembah Tuhan kita di tempat ini. Amin. Kau sungguh baik Tuhan, bukan karena perbuatanku
atau juga kebaikanku, tapi karena pengorbananmu aku diselamatkan. Bukan karena kehebatan kami Tuhan, dengan kekuatanku atau juga kehebatanku, tapi karena kuasa salibmu aku dibebaskan. Ku terkagum padamu, Rajaku, penebusku. Dengan harga tertinggi dan kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anakmu. Bapa, kau Rajaku. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Dan sekali lagi bukan dengan kekuatan kita, tapi karena kasih-Nya. Bukan dengan kekuatanku atau juga kehebatanku, tapi karena kuasa salibmu aku dibebaskan. Ku terkagum padamu, Rajaku, penebusku. Dengan harga tertinggi yang kau beri segalanya. Kau
bersyukur Tuhan. Semuanya karena-Mu Tuhan. Hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Nikmati indahnya hadirat Tuhan siang hari ini. Curahkanlah hatimu teman-teman di hadapan Tuhan, di hadapan tahtanya yang kudus. Oh, kami mau sembah. Oh, Engkau Allah yang baik, tak pernah tinggalkan kami. Ya Rabba, ya Rabba, apapun yang kami alami Tuhan, kami tahu Kau selalu bersama kami. Kami mengucap syukur. Ya Rabba, ya Rabba, ya dalam segala keadaan, waktu
sekali Yesus. Harapan takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selalu. Biarlah lagu ini menjadi kisah cinta kita. Setiap musim kehidupan, waktu membuatmu curahkanlah hatimu kepada Tuhan. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup, kesempatan baru sekali Yesus selamanya. Oh sungguh-sungguh katakan, harapanku takkan hilang. Ya nana karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau dengan sungguh-sungguh sekali Yesus selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta pengakuan iman kami Tuhan sekali Yesus selamanya. Oh, harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, segenap hati nyanyikan sekali Yesus selamanya Yesus. Kami berjanji Tuhan, takkan hilang karena kasih-Nya sekarang
Hanya satu nama Engkau, Yesus. Nama yang kami andalkan, Tuhan. Hanya satu nama, Yesus. Seorang pribadi yang selalu bisa kami andalkan, ya Tuhan. Apapun kondisi kami, apapun yang telah terjadi, Kau selalu setia ada di setiap musim hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus untuk kasih-Mu yang begitu besar, begitu luar biasa untuk kami semua. Tuhan, siang hari ini Tuhan, kami mau membuka hati kami Tuhan. Roh Kudus, biarlah Engkau yang bekerja. Roh Kudus, Engkau yang beri pesan setiap pribadi lepas pribadi tempat ini ya Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang akan memberikan kekuatan dan pengharapan lewat firman Tuhan yang disampaikan. Tuhan, Kau pakai bibir hamba-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib Tuhan. Agar setiap kata-kata yang keluar merupakan sesuai dengan firman dan kehendak. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan. Begitu luar biasa buat Tuhan kita. Silakan duduk teman-teman. Shalom 2PM. Aku ada sedikit gatel ya. Ini mungkin permulaan khotbah yang unusual. Biasanya aku selalu sebelum 2PM biasanya aku selalu tanya kabar. Aku ngobrol sama 1-2 hal. 1-2 orang. Ini dari tadi aku ngegelitik, aku mau say hi sama orang yang di tengah. Itu yang duduk bertiga. Ya, ini di daris aku nih. Nah, halo bro, siapa namanya bro? Ini agak silo soalnya. Nah, yes you. Siapa namanya? Boleh pass on namanya ke saya? Siapa? Lohong, oh Lohong. Hey, how are you bro? Do you know? Lohong? Jesus love you so much. Bukan karena aku di sini, aku di atas stage ini, Tuhan lebih mengasihi aku lebih daripada kamu, no. Tuhan mengasihimu sama seperti Tuhan juga mengasihiku dan sama seperti Dia mengasihi kita semua yang ada di sini. Amin. So 2PM, kalau ketemu Lohong jangan lupa say hi Lohong gitu ya. Oke, I'm so excited memulai di bulan yang baru ini, di bulan Februari ini. Kenapa so excited? Karena kita punya leader yang begitu luar biasa, dia pikirin kebutuhan kita ini kayaknya, wah kayak di 2PM ini udah gak bisa lagi makanan-makanan yang lembek katanya. Sudah harus makanan yang keras. So mulai bulan Februari ini dan berikutnya kita akan memulai sebuah tema bulanan. Dan di Februari ini kita mulai tentang tema relationship. Dan sebelum aku mulai kita akan saksikan dulu pembukaan untuk bulan Februari ini yang kita akan membahas relationship. Silakan multimedia. Berikan tepuk tangan untuk tim kreatif 2PM. Wow, selama bulan Februari ini kita akan banyak membahas tentang relationship. Suatu hal yang penting sekali karena ketika kita berbicara soal relationship, sebuah hubungan karena tidak akan jauh-jauh di dalam kehidupan kekristenan kita.
Kita tahu Allah Bapa, Allah Anak berbicara tentang relationship. Tuhan Yesus mau turun ke dunia menebus dosa kita agar apa? Agar dosa kita dihapuskan sehingga kita bisa terhubung dengan Bapa. It's all about relationship. Dan begitupun juga kita sesama manusia. Ada orang tua, ada anak berbicara tentang relationship. Siblings, sama-sama saudara, hubungan suami istri, hubungan teman, hubungan kolega, hubungan bisnis. It's all about relationship. Dan kita gak bisa kabur dengan hubungan. Tapi ada satu hal yang mungkin jarang sekali kita bahas. Ada satu hubungan yang mungkin seringkali kita lupakan. Yaitu hubungan antara kita dengan diri kita sendiri. Yes, gak salah. Hubungan kita dengan diri kita sendiri. So, siang hari ini aku akan membawa sharing dengan judul Me and Myself. Nah, saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan. Boleh next slide? Nah, hello, how are you? Nah, biasanya pertanyaan ini kan kalau kita tanyakan kalau ketemu teman kayak tadi, hello Lohong, how are you gitu ya. Atau enggak kita kenalan sama orang, kita tanya namanya, kita sebut namanya dengan hello, how are you? Tapi kita coba eksperimen sedikit. Kita beberapa detik ke depan, coba teman-teman pejamkan mata teman-teman. Titik 3 yang di depan, teman-teman ganti dengan nama kalian. Jadi hello Aksa, how are you? I'm asking this question to myself. Bisa ya? Berapa detik ke depannya? 1, 2, 3. Tanya. Hello, sebut nama kalian. How are you? How was your feeling right now? Boleh buka mata? Wah, kok udah ada yang mulai nangis? Kok udah ada yang mulai gak nyaman ya? Karena seringkali kita lupa menanyakan hal ini kepada diri kita sendiri. Mungkin langsung ada yang bisa jawab, actually I'm feeling good. I'm feeling content. Wow, that's good. That's really good kalau benar-benar kalian merasa, oh I'm good. Tapi kalau ada beberapa dari kita, actually I'm feeling afraid. Actually I'm feeling anxious. Actually I'm feeling worried right now. Atau bahkan beberapa takut untuk tutup mata. Takut untuk menanyakan hal ini kepada dirinya sendiri. Untuk just pause for a moment, tanya pertanyaan ini kepada diri sendiri, ternyata takut. Karena dia tahu ada suatu hal yang dia belum selesaikan di dalam diri dia. Entah itu trauma masa lalu. Mungkin dari kecil selalu dibandingkan, jadi dia, aku harus selalu terlihat kuat. Padahal di dalam dirinya, aku takut. Aku cemas. Atau kita seringkali memandang diri kita itu seseorang yang tidak pantas untuk dipuji. Sehingga kita menjadi orang yang rendah diri, kita merasa kita seseorang yang tidak layak. Dan seringkali di umur-umur dewasa muda ini kita menutupi itu semua dengan rutinitas kita. Dengan kesibukan kita. Alih-alih kita menjalani hidup kita sehari-hari, sebenarnya ada hal yang kita tutupi dan tidak mau kita hadapi. Dan tidak mau kita selesaikan. So, there's something wrong about our life. Nah, aku mau buka dengan firman Tuhan. Mari kita baca dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia
perhatikan, seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Banyak orang hanya berhenti di hukum pertama saja. Oh, aku mengasihimu Yesus, aku mengasihimu Allah. That's why aku duduk sekarang di sini, aku memujimu Tuhan. Tapi seringkali yang kita lupakan adalah di hukum kedua. Love your neighbor as yourself. Kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ini bukan berarti Tuhan mengajarkan kita jadi self-centered ya. Tuhan mengajarkan kita jadi egois, no. It's totally different. Kalau egois itu berbicara, oh gue gak peduli dengan kepentingan dia, gue gak peduli dengan kebutuhan dia, yang penting aku yang terpenuhi. Tetapi ketika kita berbicara tentang mengasihi diri kita, berarti kita mau memberikan yang terbaik kepada diri kita. Kita mau membereskan apa yang belum beres di dalam diri kita. Kita mau memaafkan kesalahan yang dulu mungkin kita lakukan. Kita mau berdamai dengan diri kita. Karena apa? Bagaimana kita mengasihi orang lain akan menjadi cerminan bagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Love your neighbor as yourself. Bagaimana kita mengasihi orang lain menjadi cerminan bagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. So, hari ini kita akan sama-sama belajar. Aku percaya firman Tuhan itu pedang bermata dua, aku pun masih belajar. Bagaimana caranya kita bisa mengasihi dan berdamai dengan diri kita sendiri. Mari kita buka kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau ku katakan. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah accept your past. Kita harus terima dulu masa lalu kita. Nah, ketika aku baca ayat ini ya, tiba-tiba ada satu hal yang menarik. Tuhan, kok Elianya ini diperkenalkan sebagai Elia orang Tisbe, dari Tisbe Gilead. Padahal di bawahnya kita bisa lihat, nabi-nabi lain itu selalu diperkenalkan dengan namanya, lalu bin. Artinya apa? Nah, orang ini, nabi ini keturunan dari siapa? Karena pada saat itu konteksnya patriarki, jadi garis keturunan cowoknya gitu. Jadi diperkenalkan Musa bin Amram, Samuel bin Elkana, Yeremia bin Hilkiah, Yehezkiel bin Busi. Kenapa saat itu bin ini tuh sangat penting? Karena benar-benar akan menggambarkan, oh nabi ini keturunan dari siapa? Oh jangan-jangan dia ini dari royal family, dari royal priest, atau dari sekelompok nabi-nabi yang terhormat. Jadi seakan-akan nabi ini belum melakukan apa-apa, tapi sudah ada acknowledgement dari society, oh dia ini memang garis keturunan dari nabi-nabi yang hebat. Tapi berbeda dengan Elia. Kenapa Tuhan perkenalkan Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead? Nah aku gatel, aku cari tahu lagi, oh Gilead itu daerahnya seperti apa sih Tuhan? Kenapa sampai harus ditulis dengan detail? Jadi kalau kita cari tahu Gilead ini zaman sekarang yaitu Jordania. Dan Gilead ini sebenarnya adalah wilayah yang cukup subur. Ada beberapa tanaman yang tumbuh subur, dia bisa menghasilkan sejenis balsam yang benar-benar cukup terkenal. Dan daerah itu juga cocok untuk peternakan. Tapi sayangnya daerah Gilead ini punya landscape-nya benar-benar bukit yang banyak. Lembah bukit, bebatuan. Jadi jarang sekali ditemui tanah yang rata. Sehingga membuat daerah Gilead ini jadi remote area. Jadi istilahnya daerah terpencil yang sulit sekali pada zaman itu untuk didatangi. Tapi kenapa tiba-tiba dari daerah terpencil ini, daerah yang sulit sekali dijangkau,
Tuhan memilih seorang nabi, dan direct tugasnya langsung menegur Raja Israel, Raja Ahab. Dan gak main-main diberikan kuasa. Boy, Elia itu diberikan kuasa sama Tuhan untuk menghentikan hujan. Dan sampai kukatakan, berarti artinya sampai Elia katakan lagi, hujan baru turun lagi. Dari sini kita belajar, our background, our past, our condition doesn't define who we are. Background kita apa? Boleh next slide. Apa yang terjadi di masa lalu, keadaan kita sekarang ini tidak mendefinisikan siapa diri kita sebenarnya, tidak mendefinisikan potensi yang sudah Tuhan taruh di setiap hidup kita. Di 2PM ini aku tahu beberapa ada yang dari luar kota, perantau, mungkin bukan asli Jakarta. Mungkin selama ini kau memandang dirimu, karirku gak mungkin bisa tinggi-tinggi lah. Bisa bertahan di kota besar aja udah cukup bagus. Atau yang punya background mungkin dari broken home. Kalau sekarang memandang masa depanmu, kayaknya aku gak mungkin deh menikah. Andaikan pun aku menikah, belum tentu aku jadi orang tua yang baik. Atau mungkin kita pernah gagal di dalam hubungan percintaan kita. Sehingga kita takut lagi untuk memulai sesuatu yang baru. Atau mohon maaf, kita selalu berpikir tentang kondisi fisik kita. Kok aku pendek ya? Kenapa gak tinggi kayak dia? Kayaknya gue gak bakal dipakai deh. Kok dagu aku lancip ya? Kayaknya perlu ke Korea diamplas biar lebih bulat dikit gitu ya, biar kayak opa-opa Korea. Kok kulit aku hitam ya? Nggak putih kayak dia, ganteng. Teman-teman, aku lagi ngomongin teman-teman, aku ngomongin diri aku sendiri itu. You know? Karena aku ini dari garis keturunan Hitachi, hitam tapi Cina. Tahu deritanya? Jadi kalau masuk ke lingkungan yang mungkin non-Chinese, wah kulit kita sama bro. Tapi kalau sipit, mundur. Golongan yang satu lagi, wah golongan Chinese. Wah mata lu sipit sama, tapi kulit lu kok gelap. Ditolak di dua keadaan. Jadi aku pun minder. Sampai satu titik nih ada istri aku. Pernah satu kali aku pergi temenin dia ke klinik kecantikan, aku baru tahu. Ternyata ada infus untuk memutihkan dan mencerahkan kulit. Wow, it's real, it's real. And you know, saya suntik. Seriously, katanya kan, seriously. Yes, pastor juga manusia ya. Ya, ada mindernya gak ada. Ada hal yang gak menerima diri gak ada. Tapi satu hal yang selalu menguatkan saya, yaitu kata-kata mama saya sendiri. Kebetulan papa mama saya hadir, saya juga kaget. I love you, Mam. Mama saya selalu bilang gini, Aksa, kamu itu anak mama yang paling ganteng pokoknya. Wah, seneng gak? Seneng. Karena apa? Saya 3 bersaudara, cici cowok. Jadi yang paling ganteng pasti saya. Sih, itu semua hal yang setiap orang hadapi. Pasti ada suatu hal yang kita belum terima di dalam diri kita. Tapi dari sini kita belajar berdamai dengan diri kita sendiri, dimulai dengan menerima apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Saya ulangi ya, berdamai dengan diri sendiri dimulai dengan menerima apapun, kondisi apapun yang terjadi di dalam hidup kita. I know, ini first step yang paling susah. Menerima kenyataan. Menerima kesalahan yang sudah pernah kita lakukan. It takes time untuk menerima itu semua. Tapi ingat, Elia dari sebuah daerah terpencil, Tuhan bisa pakai untuk langsung sebuah mujizat yang begitu besar.
Begitupun juga dengan kita. Apapun kondisimu, apapun masa lalumu, apapun backgroundmu, Tuhan tidak peduli dengan segala kesalahan yang mungkin dulu pernah engkau lakukan. Dia tidak peduli dengan kondisi fisik kita. Tapi balik lagi yang menjadi pertanyaan kita. Oh enggak sih? Kita ini menerima diri kita dulu sendiri apa adanya. Tuhan aja mau terima kita kok. Kok kita gak mau terima diri kita sendiri? Kok kita gak mau terima segala kekurangan kita? Kok kita gak mau terima segala kesalahan yang mungkin sudah pernah kita lakukan? Karena ini adalah langkah awal. Kita harus menerima dulu, ini adalah langkah awal agar kita bisa mengasihi dan kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Nah yang kedua, bagaimana kita bisa belajar untuk mengasihi diri kita? Yaitu accept the process. Kita terima dulu prosesnya. Boleh aku minta tolong keyboard untuk bantu temanin? Thank you Luis. Nah aku mau ajak teman-teman nih, ketika kita berbicara tentang Nabi Elia, biasanya akan dibahas pasal per pasal. Dibahas mujizat demi mujizat Tuhan bekerja begitu luar biasa. Tapi aku mau ajak teman-teman yuk, kali ini kita tarik secara tinggi. Kita lihat gambaran besarnya dulu, apa sih yang terjadi di dalam kehidupan Elia. Yang pertama di 1 Raja-Raja 17 ayat 3 sampai 6. Jadi ini diceritakan ketika Elia akhirnya menegur Raja Ahab. Lalu di pasal 4 dikatakan, engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Karena setelah menegur, Tuhan suruh Elia untuk ngumpet ke sungai Kerit. Dan setelah 2 tahun berlalu, yang namanya masa kekeringan, sungainya juga pasti kering. Lanjut lagi mujizat selanjutnya di pasal berikutnya, di ayat selanjutnya. Yaitu Elia disuruh pergi ke Sarfat. Begitu masuk ke Sarfat, dia ketemu seorang janda wanita yang lagi mengumpulkan kayu, yang udah hopeless. Ternyata dia sudah gak punya makanan. Tapi ternyata Tuhan berkata lagi kepada Elia, aku mau berperkara kepada wanita ini. Begitu Elia ke rumahnya, dengan porsi terakhir roti bakar yang harusnya itu makanan terakhir. Setelah itu udah gak ada lagi untuk dia dan anaknya. Elia bilang bakar dan kasih makan aku dulu. Dan setelah janda itu taat, kita tahu tempayan dan buli-buli yang tadinya kosong dipenuhi dengan tepung dan minyak yang tidak habis-habisnya. Akhirnya mujizat terjadi, tidak kelaparan lagi. Tapi tiba-tiba begitu mereka terbebas dari kelaparan, anak dari janda ini, anak laki-lakinya tiba-tiba sakit keras. Dan saking keras sakitnya dia meninggal. Lagi-lagi Tuhan berkata, aku mau berperkara. Elia berdoa kepada Tuhan, dia minta belas kasihan sama Tuhan. Dan kalau kita baca lagi, akhirnya anaknya dibangkitkan. Sampai ada statement dari perempuan itu, dia berkata, kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah. Dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Dan satu mujizat lagi, mujizat yang paling terkenal. Sampai Elia aja berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Ceritanya lagi mau adu-aduan hebat. Antara Allah Israel yang diwakili satu orang Nabi Elia dengan Nabi Baal versus 450 orang. Jadi mereka bangun mesbah masing-masing. Mereka sediakan korban bakaran. Kita mau lihat Allah siapa yang paling hebat. Allah siapa yang akan membakar persembahan yang sudah dipersiapkan. Nabi Baal seharian dengan segala ritual mereka. Mereka menoreh-noreh badannya, tidak terjadi mujizat apapun.
Tetapi tiba-tiba Elia menyuruh orang membuat parit di sekeliling mezbah yang disediakan. Selesai sampai situ disiram air lagi. Masih belum selesai disiram air lagi. Masih belum selesai disiram air lagi. Dan Elia berdoa, tiba-tiba ada api yang menyambar dan mezbah yang sudah dipersiapkan untuk Allah Israel terbakar. Wow. Kenapa aku mau kasih lihat gambaran besar ini? Dari 3 mujizat ini kita bisa menarik satu kesimpulan. Ternyata lewat segala proses, lewat segala krisis yang terjadi di dalam kehidupan Elia, justru semakin meneguhkan dirinya. Dia semakin mengenal dirinya bahwa dia adalah memang benar-benar nabi Tuhan. Nabi yang Tuhan pilih. Tuhan pilih untuk menyadarkan bangsa Israel. Aku tidak peduli dari mana engkau. Elia mulai mengenal siapa dirinya lewat segala proses di dalam hidupnya. Satu demi satu, satu demi satu. Aku dan istri aku Dewi, pernikahan kami sudah 10 tahun. Di tahun ini tahun ke-11. Apakah dengan berjalannya 10 tahun kita bisa sukses sampai 10 tahun karena kami mengenal satu sama lain? No. Ya, laki-laki ingat, kita tidak akan pernah bisa mengerti wanita. Karena laki-laki kadang-kadang cenderung pakai ini, logika. Wanita cenderung kadang-kadang pakai perasaan. Jadi apakah kuncinya karena kita saling mengenal satu sama lain? No. Apakah dalam 10 tahun itu, berarti pernikahannya baik-baik saja, gak pernah berantem? No. Tanya Ci Selfie, tempat kami mengadu. Apakah terbebas dari proses? Terbebas dari krisis? No. Pernikahan kami bisa berjalan karena ada krisis yang kami hadapi bersama. Karena ada proses yang kami hadapi bersama. Karena lewat proses tersebut kami mulai saling mengenal satu sama lain. Dan yang lebih terpenting adalah kami mulai mengenal siapa diri kami masing-masing. Me, Aksa as a husband. Siapa sih aku sebenarnya? Tuhan sudah taruh rencana apa sih di dalam hidup aku? Krisis membuat kita semakin mengenal siapa diri kita. Ketika kita mengikut Kristus bukan berarti otomatis jalanan akan lancar. Kita tidak akan ada masalah, kita tidak akan diproses, no. Ketika kita menerima Kristus sebagai juru selamat kita, dia akan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Hari demi hari kita akan dibentuk melalui proses. Tetapi lewat proses tersebutlah kita akan makin mengenal siapa Tuhan kita. Dan kita semakin mengenal siapa diri kita di dalam Tuhan. Karena seringkali relationship kita dengan diri kita sendiri tidak berjalan dengan baik. Kita sulit berdamai dengan diri sendiri. Kita sulit memaafkan diri kita sendiri karena kita kurang mengenal siapa diri kita. Kalau ketemu masalah, respon pertama aku tuh apa sih? Kalau ketemu kesulitan, aku akan berespon seperti apa sih? Dan salah satu caranya agar kita bisa mengenal diri kita adalah dengan kita melewati setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi. Mari kita coba lanjutkan lagi cerita Elia. Jadi setelah 450 Nabi Baal itu dikalahkan, akhirnya dieksekusi. Berita ini akhirnya terdengar sama Ratu Isabel, ratu istri dari Raja Ahab. Dia begitu marahnya karena semua nabinya sudah dibunuh. Dia sampai bersumpah, aku akan kejar Elia kemanapun. Aku akan bunuh Elia. Dan lihat respon Elia.
Di 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 3 sampai 4. Maka takutlah ia. Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Bersyeba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Di ayat 4, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Nah, sebelum kita masuk ke sini, kalau berbicara di dewasa muda itu harus ada diselipkan based on science biasanya. Jadi kalau kita belajar tentang psikologi umum manusia, biasanya ada 3 respon. Ketika manusia itu ketemu masalah atau ketemu kesulitan. Respon yang pertama, boleh next slide. Respon yang pertama, dia akan fight kalau ketemu masalah. Oh, dia nggak akan mundur, dia akan maju. Ketemu krisis dia akan maju, dia akan lawan, dia akan mencoba mengkondisikan keadaannya. Dia akan mencoba mengatur keadaannya. Pokoknya fight, jangan nyerah. Contoh misalkan waktu kehilangan pekerjaan atau bisnis. Oh, dia akan cari cara bagaimana mengembangkannya lagi. Atau dia belajar lagi suatu kemampuan yang baru untuk karirnya. Sekilas terlihat keren ya. It's a very good response. Kalau aku lemah, aku gak boleh lemah, aku harus kuat. Aku gak boleh mundur, pokoknya aku harus maju terus. Tetapi sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah ketika kita meresponi dengan fight, kita lawan, apa yang menjadi sumber kekuatan kita? Kita kerja gila-gilaan, kita kejar karir setinggi mungkin. Pokoknya kita fight terus habis-habisan. Tapi ternyata selama ini kita fight karena kita mau balas dendam. Mungkin dari dulu kita direndahkan. Jadi kita fight untuk jadi ajang pembuktian diri kita. Padahal dalam hati kita, aku feeling takut Tuhan. Atau mungkin selama ini kita fight terus. Ternyata karena kita tidak mau percaya akan rencananya. Kita terus paksakan apa yang menjadi kemauan kita. Nah, respon kedua, flight atau melarikan diri. Biasa respon orang ini akan menghindar atau pergi benar-benar, dia akan cari cara lain, cara apapun juga agar tidak berhadapan dengan masalah tersebut. Misalkan di dalam hubungan, sebisa mungkin dia tidak akan membahas hal tersebut. Dia akan menghindari komunikasi tersebut. Dan pelan-pelan, ekstrimnya dia akan memutuskan hubungan tanpa alasan yang jelas. Ini istilah sekarang konflik avoider gitu ya. Nah, biasanya ini orang-orang yang paling takut take a moment. Waktu awal tadi, sebuah pertanyaan tadi, hello, how are you? Oh, actually I'm good. Gue ada deadline tugas. Kayaknya gue harus kerjakan. Buru-buru. Lupakan ini, lupakan. Hey, how are you? I'm great. Di rumah gue harus masak. Gue harus siapkan anak-anak. Hello, how are you? Aku harus pelayanan. Hati-hati. Hati-hati juga untuk semua yang melayani. Jangan jadikan pelayananmu pelarianmu. Larinya tuh ke Tuhan, bukan ke pelayanan. Pelayanan tidak akan menyelamatkan kau.
Yang ketiga, shrink, menyusut atau menyerah, atau beberapa mengatakan freeze. Biasanya respon yang terjadi ketika menghadapi krisisnya, dia adalah langsung menyerah. That's it. Udah gak ada way out lagi, udah putus asa lagi. Dan biasanya akan berkembang mulai menarik diri. Keluar dari komunitas pelan-pelan. Bahkan dia akan mulai menarik diri dari mentalnya dan feelingnya sendiri. Mungkin ketika kita putus cinta, akhirnya kita menutup diri, kita merasa diri kita tidak berharga. Kita mulai menolak interaksi dengan orang lain. Atau bahkan ketika kita gagal terus berkali-kali di dalam bisnis kita. Di dalam karir kita dan akhirnya kita menyerah. Dan ini yang terjadi pada Elia saat itu. Lihat, ketika ancaman tersebut dia dengar, responnya adalah dia takut dan kabur. Dia meninggalkan bujangnya. Dia masuk ke padang gurun sendirian. Sampai puncaknya dia berdoa, Tuhan cabut nyawaku. Nabi sekaliber Elia, Nabi sehebat Elia, dia baru mengalahkan 450 orang Nabi Baal. Ternyata pernah berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Suicidal thought. Teman-teman, aku ngomong gini bukan untuk pembenaran kita. I know some of you pernah berpikir untuk mengakhiri hidupmu. Just please don't. Jangan menyerah pada hidupmu. I know it's real happen. Ini keadaannya kok. Ini memang masalahnya kok. I know. Aku merasa sendirian kok. Tapi coba kita lihat. Kita lihat siang hari ini. Kita coba tengok kiri kanan kita. Tengok kiri kanan kita. Kamu benar-benar sendirian? Apakah di ibadah ini kita cuma one on one? Yang jadi pertanyaannya adalah, kamu benar-benar sendirian atau kamu menarik diri sehingga kamu merasa kamu sendiri? Please don't do it. Lembutkan hatimu, lembutkan hatimu. Tuhan sedang berbicara kepadamu. Kenapa sih kita terus kalau host itu selalu ngomong, ayo join cool, join cool. Karena because we are family. Jangan sampai kamu duduk sini, kamu merasa sendirian. Join ke dalam komunitas. Jangan biarkan pikiran itu terus menarik kamu untuk keluar menjadi sendiri. Join ke dalam komunitas. Kita ada 11 school. Kalian bisa pilih. Tapi bukan berarti ketika kita masuk komunitas kita berharap solusi. Kita berharap jalan keluar dari gembala kul kita, no. Tujuannya adalah kita bisa bergandengan tangan bersama-sama. Karena setiap orang pun punya prosesnya masing-masing. Kita tahu kita tidak sendirian, ada orang-orang yang mau bersama-sama berjuang dan tidak menyerah. Mungkin selama ini kita berespon fight. Pokoknya aku harus lawan. Tapi siang hari ini mungkin Tuhan berbicara kepadamu. Mungkin ini saatnya kamu berserah. Berserah kepada Tuhan.
berhenti menghukum dirimu sendiri. Mungkin selama ini kita selalu berespon flight, kita kabur. Mungkin siang hari ini Tuhan mau kamu untuk fight. Bukan dengan kekuatanmu. Tapi kali ini bergandenglah dengan Tuhan. Engkau tidak sendirian. Mungkin kita di kondisi yang kita sudah menyerah. Kita berespon kita sendirian, kita sudah tidak ada harapan lagi. Tapi siang hari ini Tuhan mau kita bangkit lagi. Berdamailah dengan dirimu. Berdamailah dengan masa lalumu. Karena setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi, setiap krisis, setiap kesusahan yang Tuhan izinkan terjadi, membuat kita makin mengenal siapa diri kita di dalam Tuhan. Sehingga kita punya keberanian, kita punya kekuatan untuk berdamai dan mengasihi diri kita sendiri. Nah, poin yang ketiga, aku boleh undang tim praise and worship untuk maju ke depan. Accept God. Kita lanjut baca lagi di pasal 19 ayat 5. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Ketika aku merenungkan ayat ini, ketika Elia merasa takut, ketika Elia jatuh, apakah Tuhan langsung datang menghakimi Elia? Hei, hambaku yang lemah, enyahlah engkau. Hai hambaku yang tidak percaya, kau mau minta dicabut nyawanya, aku cabut sekarang. Apakah kita menyembah Tuhan yang seperti itu? Tapi lihat tuh apa yang Tuhan lakukan kepada Elia. Tuhan mengirimkan malaikatnya sampai 2 kali. Bangunlah, arise. Karena aku tahu kamu sudah tidak kuat lagi. Dan bahkan dengan detail Tuhan katakan roti bakar dan kendi berisi air. Ingat yang sebelumnya sudah kita bahas. Mujizat janda Sarfat. Ketika roti bakar itu diberikan kepada Elia dan janda Sarfat itu tetap selamat. Ingat bagaimana mezbah yang dipenuhi dengan air tetap Tuhan bakar. Dan lewat perkataan Elia Tuhan menurunkan lagi hujan dan embun. Tuhan cuma mau ingetin kepada Elia. Dia adalah Allah yang selalu ada di dalam setiap kondisi hidupmu. Tidak peduli dengan kondisimu sekarang ini. Saya sendiri seorang ayah. Satu kali ketika saya pulang dari kantor, Eleanor keluar dari rumah. Dari jauh aku udah bilang, Eleanor jangan lari karena ini bata blok. Nanti kamu jatuh. Namanya anak kecil dia pasti lari. Daddy. Tengah jalan dia jatuh. Brak. Dia menjerit, dia teriak, kakinya lecet dan dia tidak bisa bangun. Respon pertama aku sebagai ayah apa? Aku akan samperin dia, akan aku gendong dia.
Karena aku tahu dia gak mampu. Dan aku akan tanya, are you okay? Sama seperti Allah kita. Tuhan tahu kamu gak mampu. Tuhan akan kirimkan malaikatnya. Kalau perlu seluruh malaikat di sorga akan Tuhan kirimkan untuk membangunkan kau. Seberapa banyak pun kau jatuh, seberapa banyak itu juga Tuhan akan menolongmu. Sometimes kita kecewa. Sometimes kita takut. Sometimes kita worry. Sometimes kita melakukan kesalahan yang bodoh. Tapi Tuhan siang hari ini cuma mau katakan, that's okay my son. Di dalam setiap kondisi hidupmu, di dalam musim hidupmu. Aku selalu ada untukmu. Aku selalu ada untukmu. Bahkan ketika kalau kita baca dari awal from the beginning, ketika Tuhan menciptakan kita manusia, Dia tahu ketika aku menciptakan manusia ini, Dia akan berkhianat padaku, Dia akan berdosa, sehingga aku harus mengirimkan anakku untuk menebus mereka. But yet God still create us. It's because He is love. Dia mau mencurahkan kasih-Nya kepada kita semua. Lewat sebuah hubungan yang begitu luar biasa. Ketika kita berbicara, kita mau mengasihi diri kita. Kita mau berdamai dengan diri kita. Kita tidak akan pernah mampu sendirian. Terima kasih. Rasakan kasih-Nya bukan dengan kekuatanmu sendiri. Dia pribadi yang selalu setia di setiap musim hidupmu. Dia pribadi yang selalu mau menerima apapun keadaanmu. Dia pribadi yang selalu mau setia untuk membangkitkan engkau. Aku undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Mari kita tundukkan kepala. Bayangkan ketika Tuhan berbicara kepada kita semua siang hari ini. Hai anakku. Aku tahu kamu lemah saat ini. Aku tahu kamu capek selama ini. Aku tahu kamu takut selama ini. Tapi mari kita hadapi ketakutanmu bersama-sama. Mari kita hadapi kekhawatiranmu bersama-sama. Aku tidak akan pernah melepaskan genggamanku. Keyboard saja. Tuhan mulai ingatkan apa yang terjadi di dalam setiap diri kita. Hal-hal yang selama ini mungkin kita tidak berani untuk hadapi. Atau mungkin kau merasa Tuhan,
Aku capek Tuhan memakai topeng ini Tuhan. Aku capek Tuhan memakai kekuatanku sendiri Tuhan. Yesus yang mempesona. Tuhan, aku sudah menyerah Tuhan. Dia beri hidup. Tetapi Dia adalah Allah pribadi yang mau menerima engkau apa adanya. Sekali Yesus, selamanya Yes, Yesus. harapanku takkan hilang. Taruh pengharapanmu kepada Dia. Karena Hanya Dia yang berkuasa untuk memulihkan keadaanmu. Hanya Dia yang berkuasa untuk mendamaikan dirimu dengan hidupmu. cinta kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Bapak, terkadang kami jatuh. Terkadang kami takut Tuhan. Terkadang kami menyerah. Tetapi siang hari ini kami mau kembali percaya kepadamu. Kami tidak mau lagi mengandalkan kekuatan kami. Kami tidak mau lagi lari dari masalah kami. Kami tidak mau lagi menyerah atas keadaan. Karena kami tahu Engkau Bapa yang selalu mengangkat kami. Kami tahu ada Engkau Bapa yang selalu memberikan kekuatan dan pengharapan kepada kami. Terima kasih Yesus untuk firman-Mu. Terima kasih Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih untuk firman-Mu siang hari ini Tuhan. Kalau kami bisa berdamai dengan diri kami sendiri. Indeed the most important relationship is our relationship with you. Tetapi juga tentang relationship kami dengan diri kami sendiri. Kami berdoa Tuhan, biar firman-Mu benar-benar menyembuhkan, menguatkan dan mengingatkan kami. Supaya kami mengerti dan selalu percaya siapa kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, saatnya kami masuk ke dalam perjamuan kudus. Kami berdoa Tuhan, biar kiranya pada saat kami masuk ke dalam perjamuan kudus, kami mengingat akan kebaikan Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kami. Tuhan Yesus, siapakah kami ini Tuhan? Kami adalah orang-orang berdosa, tetapi Tuhan, Kau yang tidak berdosa rela turun dari sorga, menderita untuk gantikan kami. Engkau jadikan kami anak-anak-Mu, Engkau tuntun kami, Engkau bela kami, dan Engkau berkati kami. Tuhan, biarlah kiranya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, memenuhi kami semua, dan sungguh-sungguh Tuhan, kami mengalami persekutuan yang intim dengan Engkau melalui perjamuan kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika ada yang belum menerima roti dan anggur, boleh mengangkat tangan tinggi-tinggi, supaya teman-teman usher bisa membantu ada di sebelah kiri belakang. Jika ada yang belum menerima roti dan anggur. Thank you Jesus. Mari kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi mereka yang sudah percaya. Anak-anak di bawah usia 12 tahun. Jangan makan dan minum perjamuan kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersiap-siap.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sesudah itu ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Dalam nama Yesus mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Dan segala berkat-berkat yang baru kami percaya Tuhan akan tercurah bagi kami semua. Kami percaya Tuhan akan lawatan-Mu, berkat kesembuhan, mujizat, kelepasan, jawaban doa, semuanya kami terima Tuhan Yesus. Mari para suami di tempat ini angkatlah tanganmu tinggi-tinggi, para suami. Tuhan, Kau lihat Tuhan tangan-tangan yang terangkat. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan berkati para suami di tempat ini dengan pengurapan raja, imam dan nabi. Berikan mereka kehikmat dan kebijaksanaan yang baru Tuhan. Berkati kesehatan mereka dengan sempurna supaya mereka bisa menjadi pemimpin keluarga yang sanggup membawa keluarga mereka masuk ke dalam rencana Tuhan. Berkati pekerjaan dan usaha mereka ya Tuhan. Para istri angkat tanganmu tinggi-tinggi. Bapa jadikan istri-istri di tempat ini tiang doa dan tiang penolong bagi suami dan anak-anak mereka. Jadikan mereka seperti pokok anggur yang manis di tengah keluarga mereka. Supaya mereka kemanapun mereka pergi mereka membawa sukacita dan damai sejahtera. Berikan mereka hikmat, keterampilan dalam mendidik dan mengajar anak-anak mereka Tuhan. Berkati segala pekerjaan tangan mereka. Saat ini para anak-anak muda yang belum menikah dan single parents, angkat tanganmu tinggi-tinggi dengan ekspektasi. Oh haleluya. Kami berdoa Tuhan untuk bagi kami semua yang belum menikah atau single parents, Tuhan berkati kami Tuhan supaya kami hidup dan takut akan Tuhan. Kami mengasihi Engkau lebih dari segalanya. Kami berdoa Tuhan, Tuhan berkati mereka di dalam studi mereka, di dalam pekerjaan mereka. Tuhan supaya mereka bisa menjadi seperti Daniel, lebih cerdas 10 kali daripada orang dunia. Tuhan jadikan mereka kepala dan bukan ekor. Berikan mereka keberhasilan Tuhan dan keberuntungan. Pakai mereka Tuhan di dalam usia dewasa muda ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan bagi para single parents Tuhan, dekap mereka dengan kasih-Mu. Tuhan supaya mereka selalu tahu siapa empunya kehidupan mereka. Dan mereka selalu aman dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang telah kami lalui hari ini. Kami berdoa Tuhan supaya kami menjadi jemaat-Mu yang Tuhan yang mempunyai relationship yang sehat dengan diri kami sendiri. Dan untuk minggu depan dan minggu depannya lagi kami belajar semakin dalam tentang relationship. Kami berdoa Tuhan, kami menjadi terang dan garam dunia yang bisa mempunyai hubungan yang baik dengan banyak orang Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu. Mari kita akhiri ibadah kita dengan menerima berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Kristus Yesus, dan penyertaan Roh Kudus boleh ada bersama kita dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin, 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 amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.